Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bisa dari Prodi Ekonomi Syariah Pasar Gede akan membahas mengenai kasus fikih muamalah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dengan judul Tradisi Uang Jemput pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah fikih muamalah yang diampuh oleh Bapak Dr. Hendrianto, MA. Baik, sebelum saya memasuki materinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pernikahan atau pengertian pernikahan. Jadi, kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang merupakan masdar atau yang berasal dari kata kerja fi'il mahdi nakaha yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua individu yang diakui oleh hukum atau tradisi di mana keduanya sepakat untuk hidup bersama, berbagi tanggung jawab, dukungan, dan komitmen satu sama lain. Bukan hanya pengertian saja yang saya akan jelaskan, tetapi juga tentang hukum nikah, syarat nikah, rukun nikah, baru saya akan memasuki materinya. Jadi, saya akan membahas tentang hukum pertama, itu adalah hukum nikah, pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyambut penyaluran kebutuhan biologis dan hak juga kewajiban yang berhubung dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzuddin Abu Salam membagi maslahat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, maslahat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang kedua maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hambanya, yang ketiga atau terakhir yaitu maslahat mubah. Yang pertama itu syarat pengantin pria. Beragama Islam jelas laki-laki sehingga tidak sah menikah orang yang belum jelas sifat laki-lakinya tertentu atau jelas orangnya, tidak terkena larangan perkawinan, cakap, tidak hukum untuk hidup rumah tangga, tidak sedang mengerjakan haji atau umroh, belum mempunyai 4 orang istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri. Dan syarat untuk pengantin wanita itu beragama Islam, perempuan tertentu atau jenis orangnya dapat diminta persetujuan, tidak terkena halangan perkawinan di luar iddah atau janda. Bagi janda, rukun nikah. Yang pertama itu wali. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri, dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelandasan akad. Syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan adalah laki-laki. Menurut Imam Hambali, saksi harus laki-laki. Jika akad nikah dilaksanakan oleh laki-laki dan 2 wanita, maka hukumnya tidak sah. Selanjutnya mengenai praktek tradisi uang jemput pada perkawinan masyarakat Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong. Imam Hambali, saksi harus laki-laki. Jika akad nikah dilaksanakan oleh laki-laki dan 2 wanita, maka hukumnya tidak sah. Yang ketiga itu adalah nikah. Yang ketiga itu adalah akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab kabul. Nah, yang dimaksud dari ijab adalah menyerahkan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak keduanya. Jadi dari pihak kedua, adanya suka sama suka kedua calon mempelai. Adat istiadat merupakan ciri khas satu daerah yang melekat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi Bajapui yang terdapat di daerah Pariaman. Bajapui merupakan sebuah tradisi perkawinan yang muncul sejak kedatangan Islam, di mana perempuan datang untuk menjemput laki-laki. Hal ini mencerminkan adanya penghormatan dan simbolisasi keturunan yang jelas. Masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru terdiri berbagai suku, termasuk Minangkabau, yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Orang Minangkabau merantau karena laki-laki tidak mewarisi harta pusaka, sehingga perempuan memiliki kedudukan yang istimewa. Mereka tetap melestarikan adat melalui tradisi pernikahan, termasuk uang jemput yang digunakan dalam proses pernikahan. Materi yang terakhir yaitu pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang jemputan Pariaman. Hukum Islam merujuk pada Al-Quran dan hadis. Namun kasus adat
membutuhkan ijtihad ulama. Urf adalah salah satu konsep yang mencakup adat yang telah dikenal adat yang telah dikenal dan diterima dalam masyarakat. Tradisi uang jemput di dalam komunitas Minangkabau bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan penghormatan antara keluarga dan calon pengantin secara tradisi. Semua anggota keluarga bertanggung jawab untuk mencari jodoh bagi anak-anak mereka saat sudah cukup usia. Jadi tradisi ini dipandang baik selama tidak merugikan dan sejalan dalam syariat Islam.